Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Komunikasi Pendidikan akan mempresentasikan tentang metode komunikasi, fungsi komunikasi, prinsip komunikasi, dan model komunikasi. Perkenalkan, nama saya Ferisa Agustin, NPM 156. Perkenalkan, nama saya Nabila Mahari Pramesti, nomor NPM 183. Saya Tolanda Desika Aulia 198. Perkenalkan, nama saya Wilda Rizky Septian, NPM 154. Komponen komunikasi. Ada 5 komponen dasar komunikasi menurut Harold Laswell, yaitu A. Sumber informasi. Source adalah pihak yang berinisiatif untuk mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, bisa jadi seorang atau individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan suatu negara. B. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, pikiran, dan perasaan dengan orang lain. C. Saluran atau media dalam komunikasi adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima pesan. D. Penerima receiver, yakni orang atau kelompok orang yang menerima pesan. E. Efek adalah apa yang terjadi pada si penerima pesan setelah si penerima pesan. Unsur-unsur utama yang dapat didefinisikan dan dimasukkan ke dalam suatu model komunikasi terdapat 2. Yang pertama adalah umpan balik. Umpan balik adalah respon penerima pesan yang mampu mempengaruhi si pengirim untuk komunikasi secara langsung. Yang kedua adalah gangguan atau kendala komunikasi. Terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu suatu komponen komunikasi sehingga proses komunikasi tidak efisien. Selanjutnya adalah tujuan gangguan dalam komunikasi. Yang pertama adalah gangguan teknis. Terjadi jika salah satu alat komunikasi mengalami gangguan, sehingga komunikasi juga akan terganggu. Yang kedua adalah gangguan sistematik dan psikologis. Disebabkan karena kesalahan yang digunakan sehingga berbeda persepsi terhadap simbol-simbol. Yang ketiga adalah gangguan fisik. Gangguan fisik adalah gangguan antara manusia berupa mata, telinga, kondisi badan yang kurang fit, baik pengirim maupun penerima. Yang keempat adalah gangguan status disebabkan oleh jarak sosial di antara peserta komunikasi. Yang kelima adalah gangguan kerangka, disebabkan oleh perbedaan persepsi antara komunikasi dan komunikasi terhadap pesan yang disampaikan. Yang keenam adalah gangguan budaya, disebabkan oleh adanya perbedaan norma kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak dalam komunikasi. Yang ketujuh adalah konteks atau situasi komunikasi. Fungsi komunikasi banyak dirumuskan oleh Rudolf F. Wadeber dalam Mulyana 2009, mengemukakan bahwa komunikasi memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Sementara itu untuk fungsi yang kedua adalah fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau tidak sesuatu pada waktu tertentu, seperti apa yang akan dimakan hari ini, apa yang akan digunakan hari ini, pergi kuliah atau tidak, pergi bekerja atau membolos bekerja. Adapun Judith Shepperson dan Paul Anderson dalam Mulyana 2019 juga mengungkapkan pendapatnya bahwa fungsi komunikasi memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama untuk kelangsungan hidup diri sendiri, sementara yang kedua adalah untuk kelangsungan hidup masyarakat.
Fungsi sosial komunikasi. 1. Fungsi sosial komunikasi. Dalam fungsi sosial komunikasi terdapat 3 subfungsi, yaitu pemberian konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi oleh orang lain kepada kita. Pernyataan eksistensi diri berkomunikasi juga sebagai ajang untuk menunjukkan eksistensi diri. Untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan, subfungsi dari fungsi sosial. 2. Fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif komunikasi untuk menyampaikan dan menyalurkan emosi, perasaan, dan pikiran. 3. Fungsi ritual biasanya dilakukan secara kolektif atau bersama, seperti upacara perayaan, kegiatan keagamaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi pada dasarnya merupakan penjabaran lebih jauh definisi atau hakikat komunikasi. Kesamaan dalam berkomunikasi dapat diibaratkan dua buah lingkaran yang bertindian satu sama lain. Daerah yang bertindian itu disebut kerangka pengalaman. Model komunikasi. Ada kalanya pembaca sulit memahami sesuatu pengertian atau definisi, bahkan teori termasuk komunikasi yang dijelaskan dengan kata-kata, karena penjelasan sering dimasukkan berbagai hal tentang sesuatu yang begitu terperinci, yang sebenarnya tidak begitu diperlukan dalam kenyataannya. Untuk itu, diperlukan suatu model yang terjadi semacam ringkasan teori atau definisi yang mewakili hal-hal penting dan operasional saja dalam teori ataupun definisi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.